Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 14, Kelompok 5. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas pada pembelajaran agenda 1, yaitu membuat learning journal dalam bentuk podcast mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Inilah mind map yang sudah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Adapun penjelasan dari mind map ini akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Definisi wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk selanjutnya, ada beberapa titik penting dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, yaitu diawali dengan berdirinya Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Rapat kecil tersebut menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Sehingga koran Batavia Newsblad mengumumkan untuk pertama kalinya berdiri Budi Utomo. Yang kedua, yaitu Perhimpunan Indonesia, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Notosuroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Gedung Kimia Farma, Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Kongres tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda yang dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI. BPUPKI diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat dan beranggotakan 67 orang. BPUPKI juga mempunyai tugas mempelajari atau juga menyelidiki hal-hal yang bersifat dengan aspek-aspek politik ekonomi, tata pemerintahan, serta hal yang akan dibutuhkan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama kemudian, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk sebuah badan baru untuk menggantikan BPUPKI. Badan tersebut yakni PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan jumlah anggota 21 orang dengan ketua yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1945.
Tiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau leadstar, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetap pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya kita adalah satu bangsa dan negara, yaitu Negara Republik Indonesia. Sebagai suatu negara Indonesia, memiliki identitas yang membedakan dengan negara lain. Adapun identitas NKRI tersebut yaitu Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah bendera sangsaka merah putih. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Selanjutnya, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional dan pertahanan negara pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara. Nilai dasar bela negara tersebut meliputi
cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Implementasi bela negara sebagai ASN diantaranya: 1. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 2. Memegang teguh ideologi Pancasila. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 5. Melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 6. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 7. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama. 8. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 9. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Demikianlah pemaparan tugas dari saya tentang membuat mind map, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.